Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa untuk bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita berkarya, mari kita landaskan hidup kita pada perintah dan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk menaikkan syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Pagi ini kembali Tuhan mengingat kami, memberikan kesempatan hidup kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan, dan kami berserah dalam tangan kasih tuntunan-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar, kami renungkan bersama, sungguh menjadi penuntun dalam kami berkarya di hari ini. Bersabdalah Allah, kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sabda firman Tuhan pagi ini akan kita baca, kita dengar, kita renungkan dari Injil Lukas 9 ayat 51 dan 52. Lukas 9 ayat 51 dan 52 yang demikian. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema sapaan firman pagi ini, persiapan. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, ketika akan mengerjakan atau melakukan suatu hal, pasti kita akan menyiapkan terlebih dahulu. Entah itu rencana, rancangan, menyiapkan segala alat yang diperlukan, menyiapkan orang-orang yang nanti akan mendukung suatu acara tersebut, di mana persiapan ini dilakukan supaya agenda atau acara atau kegiatan yang akan kita lakukan boleh berjalan dengan baik, sukses, dan tentu ada hasilnya. Dan ternyata Tuhan pun juga demikian. Dalam beberapa bagian di Injil, kalau kita perhatikan, setiap kali Tuhan hendak melakukan sesuatu atau menuju ke suatu tempat, Tuhan juga butuh untuk menyiapkan segala sesuatu. Dan dalam rangka persiapan ini, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi lebih dahulu menuju ke suatu tempat, suatu desa, suatu kota, dan di sana para murid ini diperintahkan untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Di satu sisi mungkin kita mau lihat, Tuhan main perintah, atau Tuhan tidak mau repot, tinggal nyuruh murid-muridnya untuk mengadakan persiapan. Tetapi mari kita lihat dari sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan, terkhusus dalam bacaan kita tadi sebelum sampai ke Yerusalem, untuk mewujudkan karya penyelamatan melalui pengorbanannya, Tuhan memerintahkan muridnya untuk mempersiapkan suatu desa atau suatu kota, dan Tuhan akan masuk ke sana. Ini berarti Tuhan memang memanggil dan melibatkan orang-orang yang Dia kehendaki untuk ambil bagian dalam karya yang akan Tuhan Yesus kerjakan. Bukan karena Tuhan Yesus malas, tapi memang Tuhan menghendaki manusia ikut ambil bagian, ikut terlibat, menyiapkan karya yang Tuhan kerjakan. Para murid dalam bacaan tadi berangkat lebih dulu, ambil bagian dalam karya persiapan yang dikerjakan demi suksesnya karya penyelamatan yang Tuhan lakukan, yang mendatangkan damai, sejahtera, sukacita bagi manusia melalui pengorbanannya kaisan. Nah, firman pagi ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh ambil bagian dalam menyiapkan serta terlibat sungguh-sungguh dalam karya keselamatan yang
Tuhan terus nyatakan di sepanjang kehidupan manusia sampai hari ini. Dan kita diminta, diperintahkan, dikehendaki Allah untuk turut serta dalam mewujudkan karya keselamatan di dunia ini saat ini. Kita diminta oleh Allah, kita dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk berperan aktif, menyiapkan segala sesuatu demi menghadirkan keselamatan yang membawa damai sejahtera dan sukacita dalam hidup manusia. Nah, sekarang apa yang sudah kita lakukan? Apa yang hari ini akan kita lakukan sebagai bentuk kita ikut serta menyiapkan, ikut serta ambil bagian dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan dalam hidup kita, dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tidak harus hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Ketika kita memberi diri, melibatkan diri untuk mewujudkan sesuatu karya yang membawa keselamatan, membawa damai, membawa sukacita, menjadi berkat buat orang-orang sekitar. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita perhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ingat, apapun yang kita lakukan, misalnya kita membagi sesuatu, membagi makanan kepada orang tetangga kita, itu bukan sekedar membagi makanan, tetapi sadar, kita menyadari bahwa itu bagian dari kita ikut, kita ambil bagian, kita berperan serta mempersiapkan keselamatan, mempersiapkan karya Allah yang membawa damai dan sukacita bagi orang lain. Bukan sesuatu yang sepele, tetapi itu sesuatu yang berharga. Mari jangan pernah ragu untuk sedikit demi sedikit terus berkarya, terus ambil bagian untuk menyiapkan hadirnya sukacita, hadirnya keselamatan, damai dan sejahtera dalam kehidupan kita bersama, untuk kita dan juga untuk orang lain. Tuhan memberkati. Selamat berkarya, selamat menjadi bagian dari karya Allah untuk membawa keselamatan dan damai serta sukacita. Amin.